Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alham- Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Mempura atau yang mewakili Pak Kiai Haji Asrarun ya. Yang saya hormati Banda Kakanda Bampute, Presidium Majelis Nasional Kahmi. Yang saya hormati Pak SDM BPSA Kahmi, Bang Burhan, Bang Sabar, Bendum, MNI Kahmi, Abanda Ketua Lasis Kahmi, teman-teman pengurus harian Majelis Nasional Kahmi dan teman-teman pengurus BPSA Kahmi yang pada hari ini alhamdulillah berkesempatan hadir semua. Alhamdulillah kegiatan ini kita laksanakan dalam menjemput isu-isu tentang ekosistem halal di Indonesia. Kita khususnya di Batom, Badan Otonom Majelis Nasional Kahmi, sudah melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya pelatihan. Mungkin kalau nggak salah kurang lebih sudah 700 sampai 1000 peserta pelatihan kita. Kurang lebih 700 mungkin yang sudah teregistrasi, mungkin 300-nya belum terupdate. Sehingga sudah bisa melakukan akselerasi percepatan sertifikasi halal yang sifatnya yang gratis ya, UMKM. Kita lagi mau mengedepankan LPH Kahmi agar bisa menjadi pratama dan utama. Jadi kita sudah bisa melakukan sertifikasi yang reguler, yang berbayar, syukur-syukur bisa utama karena beberapa Kahmi di luar negeri mengajak kita untuk kerjasama, tapi kita belum mampu mengeksekusi karena prasyarat yang bisa melakukan sertifikasi produk makan dan minum dari luar itu harus standar utama, mungkin MUI ya, Pak Kiai MUI, terus beberapa NU dan teman-teman IPB juga sudah banyak lah, ada beberapa yang sudah tingkat utama. Kegiatan ini juga disertakan dengan bazar UMKM, beberapa teman-teman pelaku usaha berpartisipasi, kurang lebih mungkin 40 sampai 50 stand. Seyogyanya kegiatan ini dimulai hari Senin kemarin, cuma tiba-tiba Pak Menteri minta mundur, kita juga agak repot, narasumber semua sudah ini, akhirnya alhamdulillah tetap juga bisa berjalan dengan lancar. Dan ke depan kegiatan ini mungkin akan terus kita laksanakan, mungkin per 2 bulan atau per 3 bulan, disembari kita melakukan kegiatan-kegiatan diklat dan pelatihan, dan tentunya mungkin MOU dan kerjasama di BPJPH pada khususnya dan di Kemenpora juga, mungkin lewat ASDEP apa Pak ya, yang ASDEP Pak Azan, Pak ASDEP Wirausaha ya mungkin, yang cocok untuk kita bisa masuk nomenklaturnya, karena Kahmi ini kan secara RKKL dana umat kurang bisa melakukan percepatan, tapi ketika landing di RKKL Kementerian mungkin kita bisa mengakselerasi kolaborasi karena kita punya barisan, punya umat, punya kawan-kawan yang cukup banyak sampai tingkat wilayah dan tingkat daerah. Tahun ini kita sudah membentuk kurang lebih baru setahun ini, tapi kita BPSH mungkin sudah kurang lebih 15 wilayah Pak Sek ya, 15 wilayah. Tahun depan kita target mungkin sudah 38, jadi 38 provinsi, sehingga Kemenpora kita bisa akselerasi HMI yang punya jiwa entrepreneurship, sudah mulai juga berkembang. Ada HIPKA, Himpunan Pengusaha Kahmi, khususnya kalau di Batom Badan Halal lebih fokus ke sertifikasi makan minum dan pengembangan industri di UMKM. Saya berharap ke depan isu-isu ini kita tetap menjadi pelopor, kita bisa tampil, kita bisa melakukan eksekusi kegiatan, bukan hanya pada tataran wacana, berdiskusi sesuai dengan visi kita sebagai Kahmi, HMI, insan akademik, ya kita udah akademik, rata-rata S2, S3, kita mencipta, kemudian kita mengabdi, kita harus paripurna sebagai visi, sesuai visi kita.
insan akademis, pencipta, dan pengabdi. Kita harus bisa berkontribusi untuk umat dan untuk bangsa. Mungkin nilai-nilai itu harus terpatri dalam diri kita sebagai kader hijau hitam. Saya rasa gerakan-gerakan ini kita harus buat continue, sustainable, dan butuh dukungan teman-teman dari Kemenpora juga. Terima kasih sudah diberikan ruang untuk berkolaborasi. Mudah-mudahan punya manfaat dan kegiatan ini membawa hikmat, membawa berkah untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rudi Sahabuddin atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Presidium Majelis Nasional KAHMI kepada Bapak Dr. Insinyur Abdullah Putih MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kiai Muda, Kiai belum 50 tahun, Profesor Kiai Dr. Kiai Haji Asrorum Niam. Namanya luar biasa ya. Niam ini ada kaitan rupanya dengan pesantren beliau, Ni'mah. Jadi ini memang anak Kiai beliau ini. Jadi kalau sekarang masih asisten daripada menteri, siapa tahu ke depan jadi menteri. Ya, amin. Yang saya hormati saudara-saudara saya dari Majelis Nasional KAHMI, ada Pak Burhanuddin, ada Sabarudin, ada juga dari Kohati ya, atau Korps Perempuan ya, Kohati. Dan semua hadirin yang sangat saya banggakan, saya bahagiakan. Kita bersyukur hari ini dapat diadakan satu acara yang luar biasa, yaitu Pekan Nusantara Expo Halal. Ya. Halal Expo, yang tadi juga saya sudah cicipi, ada rumput laut dan ada pecal. Luar biasa. Jadi ini adalah satu program yang dilaksanakan sebagai bahagian dari keputusan program nasional KAHMI yang kita selenggarakan 2,5 tahun yang lalu ya, di Munas KAHMI di Sulawesi Tengah. Ini salah satu bentuknya. Tapi program-program lain juga kita laksanakan dalam berbagai bidang. Kalau ini masuk dalam korbit bidang agroforestry, kebetulan di bidang saya. Nah oleh karena itu saya bangga, sangat senang dengan program hari ini yang dengan susah payah dibidani dan dikapteni oleh saudara Rudi Sahabuddin yang luar biasa, ya, sangat aktif beliau ini walaupun sekarang sakit. Masih sakit Pak? Sudah sembuh ya? Ya, kalau semakin aktif di MI semakin baik pasti. Jadi oleh karena itu saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh warga MN KAHMI yang hadir, termasuk pada teman-teman yang lain, supaya program-program seperti ini harus kita kembang biakkan semakin luas dan semakin banyak. Dan bahkan program ini bisa lebih dilanjutkan kepada apa disampaikan Saudara Rudi tadi, misalnya kita kembangkan dunia usaha. Nah hari ini kita tahu Presiden kita Bapak Prabowo sangat mengharapkan dunia ekonomi berkembang di semua sisi. Nah saya sendiri di Korbit ini agro ingin nanti teman-teman KAHMI ini turun serta dalam program-program pertanian di pedesaan di seluruh Indonesia. Karena kalau program ini kita lakukan barangkali satu jawaban bagaimana mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Karena hari ini kalau kita mau bertanya dengan semua seminar yang pernah dilakukan di mana-mana, yang Pak Presiden sering bilang omon-omon,
Tapi ada satu pertanyaan yang bisa dijawab sebetulnya. Pertanyaan itu bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Kalau kita mau jujur, saya ingin menjawab. Itu hanya bisa kalau masyarakat tani di Indonesia yang lebih 60% diperhatikan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Karena kita hidup dari pagi itu pertanian. Minum air teh, air kopi itu pertanian. Sampai tidur lagi juga pertanian. Pakai selimut, itu dari kapas, pertanian juga. Jadi pertanian harus dikembangkan lebih sahsat di masa datang. Saya berharap teman-teman HMI dapat melakukan di seluruh Nusantara. Dengan begitu, maka saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Saudara Rudi dan kawan-kawan dan seluruh personil KAHMI yang ada, bahwa program ini luar biasa, kita mengucap syukur kepada Allah SWT. Demikian sambutan singkat kami, terima kasih lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Abdullah Putih MSI atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara secara resmi Pekan Nusantara dan Expo Halal oleh staf ahli Menteri Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pertama kali saya menyampaikan salam hormat dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Erick Thohir, yang sedianya akan hadir bersama dengan hadirin semuanya. Namun pada saat yang sama, beliau ada acara yang nggak bisa ditinggalkan, jadi menugaskan saya. Mohon bisa dimaklumi dan terima salam hormat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Presidium Majelis Nasional, KAHMI, Pak Guru kita semuanya, Kakanda kita semuanya, Dr. Insinyur Abdullah Putih. Ini pada saat saya masih kecil beliau sudah senior, sudah bersinar. Dan sinarnya tidak redup hingga hari ini. Luar biasa beliau. Dan yang paling penting tetap setia, aktif dan membersamai kita-kita, baik dalam kekaderan maupun pasca kekaderan. Saat di HMI saya kira juga peduli, saat jadi alumni juga tetap peduli. Ini teladan kader sepanjang hayat. Yang saya hormati penyelenggara sekaligus KPIC kegiatan pada kesempatan siang hari ini, Mas Rudi Sahabuddin selaku kepala apa ketua itu? Ketua Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal Majelis Nasional KAHMI. Kenapa saya hafal? Karena saya hadir pas Munas KAHMI yang di Palu. Saya hadir dan ngikutin dinamikanya. Termasuk juga dinamika narasumber, siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh masuk. Jangan-jangan Pak Abdullah Putih nggak ikut, saya ngikutin. Karena waktu itu suhu politik nasional sudah mulai hangat kan.
Suhu politik nasional sudah mulai hangat. Siapa yang boleh hadir, siapa yang tidak boleh hadir, begitu hadir ada dinamikanya. Yang saya hormati juga Kak Lena yang tadi ada sempat ke sini ya. Saya belum lama ke Kuwait bersama dengan beliau pas ada kegiatan pramuka zona Arab dan juga Timur Tengah, di mana saya diberikan amanah menjadi wakil ketua kuartir nasional, jadi diundang di dalam forum pertemuan gerakan pramuka Arab dan Timur Tengah, tempatnya di Kuwait, dan pas waktu itu dijemput langsung sama Kak Lena dan juga teman-teman di KBRI di Kuwait. Serta rekan-rekan semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita masih kegiatan ini penting sebagai wujud tanggung jawab sosial keagamaan kita. Isu soal halal itu sebagian dari urusan agama. Negara hadir secara formal, kalau dihitung dari komitmen politik dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu 11 tahun yang lalu. Akan tetapi halal sudah menjadi way of life dan menjadi bagian dari denyut nadi mayoritas masyarakat Indonesia. Kenapa halal separuh urusan agama? Karena separuhnya adalah haram. Yang lain namanya syubhat. Nah, tugas sertifikasi halal, tugas BPSH, tugas lembaga pemeriksa halal, tugas pendamping produk halal itu adalah menyingkap yang syubhat menjadi terang, apakah dia halal atau haram. Itu adalah tugas mulia untuk memberikan jaminan, kepastian kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim, untuk mengonsumsi dan juga menjalankan ajaran agamanya secara baik dan benar. Sungguh pun kesadaran politiknya baru terbangun pada 11 tahun yang lalu, tetapi komitmen terkait dengan halal itu seiring dengan kesadaran kita menjalankan agama dan di dalam organisasi HMI mengimplementasi I-nya itu. Bukan hanya sekedar kita menjadi kerumunan karena solidaritas keislaman, tetapi bagaimana mengejawantahkan nilai norma keislaman itu dalam kesadaran kolektif, dalam program dan juga implementasi. Dan untuk kepentingan itu BPSH memiliki posisi strategis bukan hanya soal majang barang kanan kiri, tetapi diawali membangun literasi. Membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya halal. Di satu sisi kita bangga pada saat Oktober 2014 ditetapkan dan diundangkan Undang-Undang 33 2014 tentang jaminan produk halal. Di sisi yang lain kita sedih karena mandat politik yang diberikan secara transisional menuju mandatori selama 5 tahun belum terlaksana hingga hari ini. Kewajiban untuk membangun kesadaran masyarakat, komitmen untuk membangun kewajiban di dalam pemastian seluruh produk yang beredar dan juga diperjualbelikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Undang-undang memberikan transisi 5 tahun.
pasca 2014, idealnya 2019 ini sudah no excuse terkait dengan produk yang diproduksi dan atau diedarkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Demikian bunyi undang-undangnya, pasal 4. Tetapi hingga hari ini ada delay. Jadi transisinya 5 tahun, menyiapkan infrastruktur, membangun kesadaran masyarakat, mendorong komitmen pelaku usaha untuk menyiapkan seluruh peranata juga infrastruktur pendukung sertifikasi halal. Dibentuknya BPJPH, dibentuknya LPH, disertifikasinya auditor, dilatihnya PPH dan lain sebagainya. Kemudian minta diskon lagi, hingga 2024, diskon lagi, berlaku secara efektif, itu pun masih bertahap, itu pun masih ditawar. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan delay? Pada saat 2024 kemarin ada delay. Mendelay hak pada hakikatnya adalah menunda tanggung jawab negara. Salah satu faktornya tentu adalah kita, bukan orang lain. Kita yang belum optimal mendorong kesadaran publik itu. Penundaan kewajiban sertifikasi halal ini kan berarti menunda hak masyarakat untuk memperoleh jaminan produk halal. Sekalipun di sisi lain ada tujuan memberikan relaksasi bagi pelaku usaha agar dia memiliki kesiapan. Tetapi di sisi yang lain, kalau ada benturan antara dengan hak masyarakat, tentu yang kita dahulukan adalah hak masyarakat. Nah, acara ini menjadi penting untuk mengakselerasi kesadaran kolektif kita tentang pentingnya jaminan produk halal. Itu yang pertama. Jadi mungkin nanti kegiatannya enggak expo dulu, tapi kegiatannya adalah literasi. Jadi literasi. Karena soal halal itu bukan sekedar soal ekonomi, tetapi fondasinya adalah soal kesadaran keagamaan. Kalau soal halal didudukkan pada domain ekonomi, maka isunya adalah gimana memudahkan dapat sertifikat halal. Konsekuensinya akan terjadi perenggangan dan juga pelonggaran ketentuan-ketentuan keagamaan atas nama pemudahan-pemudahan itu. Ini yang saya kira harus menjadi kesadaran kolektif kita. Akan tetapi ketentuan halal yang menjadi domain keagamaan itu punya economical side, punya dampak secara ekonomi dan itu terbukti. Hitung-hitungan ekonomi syariah secara khusus ekonomi halal itu bisa menyumbang devisa menjadi pemasukan negara itu ratusan triliun. Sebagaimana juga potensi zakat kita hingga hari ini dihitung kurang lebih sudah 400 triliun. Nah, rekan-rekan sekalian, Pekan Nusantara dan juga Halal Expo menjadi momentum strategis. Yang pertama membangun literasi secara internal, mungkin di kalangan seluruh kader HMI dan juga alumni HMI, halal first, itu. Halal literate. Kita memiliki literasi yang cukup. Ketika masuk ke resto, kita pilih restoran yang halal. Itu bagian dari edukasi sebenarnya. Edukasi dari internal kita, kemudian dengan edukasi yang kita miliki, mau nggak mau, suka nggak suka, diwajibkan atau tidak, pelaku usaha akan tergerak untuk memberikan jaminan produk halal,
dan mensertifikasi halal. Tidak seperti hari ini, sekalipun negara mewajibkan, tetapi masyarakat belum teredukasi, maka pelaku usaha belum melihat nilai penting. Resto saya nggak tersertifikasi halal, penuh antri-antri. Karena apa? Karena masyarakat belum teredukasi. Sehingga tidak ada challenge bagi pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen, karena konsumen tidak sadar akan haknya dan tidak menilai itu penting. Nah, kalau seandainya teman-teman kader HMI, kemudian rapat-rapatnya kami, misalnya di Grand Hyatt, di resto, kita pilih, datang gitu. Ini kan teman-temannya Pak Abdullah Putih kan berduit semua. Jadi begitu, kita datang, kemudian ke resto, satu resto misalnya belum ada sertifikat halal, kita tanya ada sertifikat halalnya enggak? Enggak. Setelah itu kita rombongan banyak nih, ada konsumen potensial, kemudian kita enggak jadi masuk, dia akan kehilangan konsumen potensialnya. Begitu kita bilang ada sertifikat halalnya enggak, kita pindah lagi. Kalau itu menjadi gerakan, syukur-syukur itu bisa organik, itu dakwah yang luar biasa. Untuk mengakselerasi dua hal, akselerasi kesadaran halal bagi masyarakat dan bagi pelaku usaha, kemudian yang kedua adalah jaminan bagi masyarakat yang di dalamnya ada nilai ekonomi. Ini kan udah mulai diwajibkan nih, tapi kalau kita jalan ke Grand Hyatt, nggak usah jauh-jauh, kalau ini kan di sebelah sini aja lah, di hotel yang sebelah, saya pernah kecelik juga di situ. Di situ ada 3 restoran besar yang biasa kita makan itu. Ada yang di bawah, ada yang grill, ada yang Nusantara. Kita nggak kebayang, ternyata di situ ada babinya. Bisa jadi ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang nggak tahu, ada yang nggak mau tahu. Nah, ada yang tahu minggir, ada yang tahu nggak peduli, ada yang nggak tahu, ada yang nggak mau tahu. Artinya nilai pentingnya lembaganya Mas Rudi Sahabuddin ini mengemban mandat 2 ini, mandat ketuhanan dan juga mandat kemanusiaan nih, luar biasa ini, sangat strategis ini. Jadi ada dimensi ekonomi yang sangat besar, ada dimensi ketuhanan yang sangat profetik gitu, sangat profetik. Jadi jangan diredusir hanya pasang-pasang baju begini saya kira nanti kalau sekarang ini bagus sekali nih. Nah, bagaimana membangun literasi yang menjadi PR kita, ini bagian dari dakwah kebangsaan ya. Dakwah kebangsaan, karena isu halal itu bukan hanya sekedar eksklusif keislaman, tetapi dia bersifat inklusif. Kalau seruan Quran itu soal halal kan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi, artinya inklusif, siapa saja diserukan untuk makan yang halal dan thayyib. Dan terbukti pada saat saya ke New Zealand terkait dengan rumah potong hewan. New Zealand, Australia itu seluruh RPH-nya itu dedicated for halal. Sekalipun tidak diekspor ke negara muslim. Jadi penyembelihnya semuanya adalah muslim. Dan ternyata teman-teman kita yang di Jepang itu dengan penyembelihan tidak menggunakan stunning, ternyata dia lebih higienis. Kemudian katanya teksturnya lebih enak, ini katanya lagi nih, ya katanya dia lebih menyehatkan dengan keluar darah yang begitu besar, tidak dengan cara bypass jantung. Rekan-rekan sekalian, yang terakhir kita sinergi dengan berbagai institusi. Pemerintah, ada Kemenpora, kemudian ada Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian terkait dengan isu halal ini.
ada LPH yang tadi diharapkan oleh Bang Rudi Sahabuddin. Ini bukan hanya sekedar PPH, mendampingi yang self declare, tapi jangan sampai yang self declare-nya pendampingnya minta didampingin. Ini pendamping pelaku usaha self declare, pendampingnya minta didampingin lagi. Nah, ini. Iya, jadi secara internal kita perlu penguatan, kemudian setelah kuat baru kita menguatkan. Jangan sampai ada satu cerita, ini kan kita sama-sama aktivis itu kan. Rita, salah satu lembaga mahasiswa, pelatihan pengelolaan zakat. Ini bekerja sama dengan Basnas. Setelah diskusi panjang begitu, ada kotak mutar untuk ngisi zakatnya. Ternyata dari 100 orang itu nggak ada satupun yang ngisi kotak. Begitu ditanya, kenapa ini kan pelatihan zakat nih? Muzakir. Ternyata yang dilatih semua mustahik, bukan amil. Jadi pelatihan pengelolaan zakat yang dilatih semua mustahik. Kalau mustahik nggak perlu dilatih katanya, langsung dikasih saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Pekan Nusantara dan Halal Expo yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI hari ini, hari Rabu 26 November 2025, mewakili Pak Menteri secara resmi dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.